So, hi guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini aku akan membahas tentang kehamilan aku dan mitos-mitos yang hadir di sekelilingnya. Nah, mitos yang mau aku bahas itu adalah mitos bahwa biasanya banyak orang beranggapan bahwa kalau sedang hamil dan kita itu bawaannya pengen masak, terus hobinya dandan, setiap hari bener-bener harus on make up, sisiran ke salon, dan maksudnya kayak bener-bener perawatan, itu biasanya identik dengan anak perempuan. Tapi ada juga yang bilang sebaliknya, kalau misalnya males dandan atau nggak suka masak dan lain-lain itu, pokoknya yang bener-bener malas ngapa-ngapain deh gitu, perawatan juga nggak pengen, itu biasanya identik dengan anak laki-laki. Well, di sini ternyata gue baru tahu, aku dan siapapun itu, aku telah mematahkan mitos tersebut karena di usia kandunganku yang ke-6 bulan ini kebetulan di minggu 23, sekarang usia kandunganku menginjak minggu ke-23, dan minggu kemarin tuh udah USG dan ketahuan gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, semoga USG-nya tepat. Anakku itu laki-laki. Nah, di sini aku pengen bahas nih. Banyak banget yang sebelum aku USG itu menduga bahwa put, anakmu pasti cewek nih, nggak mungkin cowok karena kamu hobi dandan gitu. Well, emang selama kehamilan aku ini, dari sebelum hamil juga aku anaknya seneng banget dandan. Bukan karena aku harus show off terus ya, maksudnya kayak mamerin mamerin lipstick lah, mamerin apa gitu. Enggak, aku tipe perempuan yang memang suka dandan karena kebutuhan sendiri. Aku suka merawat tubuhku, maksudnya merawat ini adalah senang banget pakai pensil alis di rumah, senang banget dandan gitu, terutama setelah punya suami di rumah gitu. Aku senang banget untuk dandan biar nggak buluk-buluk amat gitu di depan suami, apalagi kan lagi lockdown gini kan. Males banget gitu kalau misalnya muka kita kucel, endok kumel, terus cuma berdua sama suami, bertiga sama jabang bayi, terus kelihatan nggak oke aja, takut suami bosen. Makanya aku senang dandan, dan ternyata anakku cowok, jadi aku insya Allah ya, jadi aku hanya pengen ngomongin soal bahwa mitos kenyataan bahwa kalau misalnya lu suka dandan atau misalnya nggak suka dandan selagi hamil itu tidak mempengaruhi jenis kelamin si jabang bayi teman-teman gitu. Jadi kalau mitos-mitos yang dilarang pantangan di sana sini aku masih percaya, maksudnya kayak apapun yang dikatakan oleh orang tua di zaman dulu itu pasti baik, jangan ini jangan itu supaya nanti bayinya ini itu gitu, itu aku masih ikuti walaupun kenyataannya itu mitos ataupun bukan gitu, itu masih aku ikuti. Istilahnya nurut aja lah apa kata orang tua. Tapi kalau misalnya ciri-ciri anak laki atau perempuan ternyata tidak dipengaruhi oleh kebiasaan harian kalian untuk berdandan atau tidak ya gengs, begitu. Dan lagi ada anggapan apa ya yang tadi mau aku bahas ya, selain seputar jenis kelamin yang berpengaruh, itu ada suami aku. Selain mitos anak laki dan perempuan, ada perut yang tidak menggelembung. Kok kamu kurus padahal kamu hamil? Nah, itu juga aku agak-agak risih ya sebenarnya dengarnya ya. Gak semua ibu-ibu hamil atau mbak-mbak hamil itu perutnya melentung gede kayak balon. Jadi kalau teman-teman dulunya adalah atlet, binaragawati maksudku, atau exercise, punya dance exercise kayak aku, atau latihan nari terus-terusan gitu, dan teranugerahi alhamdulillah subhanallah dengan perut yang rata dan perut yang kecil, ketika hamil wajar kalau si utun atau si jabang bayi ini tidak terlalu terlihat membengkak di badan kita gitu. Sebenarnya ukuran bayi kita itu naik terus gitu, bahkan bobot berat badannya alhamdulillah sudah cukup. Tapi karena aku
dulunya kecil, perutnya rata, sampai sekarang tangannya juga kecil gitu. Begitu hamil usia kandungan 6 bulan gak kelihatan jembling banget gitu, karena ya emang begitu gitu, memang perutnya kecil. Jadi begitu ada dede bayinya nggak semenggelembung teman-teman yang sekel kayak gitu. Aku sempat stres sih beberapa kali kalau ada yang bilang, ya ampun Put, kamu kurus banget, kasihan jabang bayinya, apakah dia kurang gizi ataukah kamu sebenarnya busung lapar atau buncit dan lain-lain. Guys, please hargai teman-teman yang sedang hamil dengan keadaan badannya memang kecil, kurus, kerontang, karena exercise atau praktis yang sebelumnya telah dilakukan sehingga membuat badannya slim gitu. Ingat, yang tumbuh dan berkembang itu adalah jabang bayinya, bukan emaknya. Jadi aku gain weight juga gitu, aku mengalami pertumbuhan. Aku sekarang udah naik dari 45, berat badanku 45, naik 48, naik 50, 53, sampai sekarang berat badanku 58 sih. Tapi tetap gak kelihatan kalau aku 58. I mean tetap bertumbuh gitu, perkembangan badanku gede juga. Dan bukan berarti aku kurang gizi. Ternyata setelah dites darah juga alhamdulillah gitu. Ya please lah, yang tumbuh dan berkembang itu anaknya, bukan emaknya. Jadi tolong berhenti untuk mengganggu ibu hamil yang kecil gitu. Stres tahu dengernya. Gitu aja sih. Jadi seputar mitos bahwa anak laki dan perempuan dipengaruhi oleh gaya berdandan atau senang masak, tidak ya. Itu tidak berpengaruh kalau di aku. Kemudian orang kurus kalau hamil itu tidak harus menggelembung. Jadi please stop katakan kurang gizi dan lain-lain. Kita bakal balik lagi ke tema dan channel-channel selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe. Terus teman-teman bisa komen di bawah kalau mengalami hal yang sama.